Assalamualaikum solih-solihah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Dan semoga Allah selalu memberikan kesehatan, keceriaan pada kalian dan juga semangat dalam belajar. Sebelum kita belajar, Ustazah akan menyampaikan hari ini kita akan belajar tentang pelajaran matematika. Subbabnya yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan persen. Sebelum kita belajar lebih jauh tentang subbab kita kali ini, mari kita fahami bersama dulu adab sebelum belajar. Apa sih Ustazah pentingnya kita memperhatikan adab sebelum belajar? Dengan kita menata adab kita sebelum belajar, harapannya semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita dalam memahami dan menerima ilmu yang kita pelajari. Sudah paham solih-solihah? Alhamdulillah. Mari kita bersama-sama memperhatikan adab sebelum belajar. Mari solih-solihah, kita bersama-sama memahami adab sebelum belajar. Yang pertama yaitu niat lillahi ta'ala. Jadi sebelum belajar kita niatkan bersama, kita belajar karena Allah Ta'ala. Yang kedua yaitu berwudu sebelum belajar. Berwudu sebelum belajar berarti kita menjaga keadaan kita selama belajar itu diusahakan suci. Yang ketiga yaitu duduk yang rapi. Posisi duduk yang tenang dan rapi akan memudahkan kita bersama dalam mendengarkan penjelasan dan materi yang disampaikan oleh Ustadz dan Ustadzah. Yang keempat yaitu berdoa sebelum belajar. Doa merupakan salah satu permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam ikhtiar kita. Yang kelima yaitu memperhatikan penjelasan yang disampaikan oleh Ustadz dan Ustadzah. Tanpa kalian memperhatikan penjelasan dari Ustadz dan Ustadzah, tidak mungkin kalian akan memahami materi yang disampaikan. Jadi tetap fokuslah dalam belajar. Yang keenam, mencatat hal-hal yang penting di buku. Sekiranya ada yang Ustazah sampaikan nanti penting untuk kalian, silakan dicatat di buku catatan. Begitu ya solih-solihah, adab sebelum belajar yang perlu kita perhatikan bersama. Selanjutnya, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa sebelum belajar. Dengan kita membaca doa sebelum belajar bersama-sama tadi, Allah memberikan kita kemudahan dalam memahami materi pada pagi hari ini. Solih-solihah,
Seperti yang Ustazah sampaikan pada permulaan slide kita tadi, bahwa kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan persen. Nah, tentu kata persen ini tidak asing ya di telinga kita bersama. Nah, persen ternyata merupakan bentuk pecahan juga. Namun, penulisannya berbeda dengan bentuk-bentuk pecahan yang sudah kalian pelajari pada subbab-subbab sebelumnya. Untuk lebih memahami tentang persen, mari kita simak slide berikutnya. Nah, kita ingat kembali ya, apakah bilangan persen itu? Bilangan persen adalah bentuk pecahan per 100. Bilangan persen ditulis dalam simbol seperti ini ya. Contoh 25%, 45%, 50%. Nah, jadi persen itu juga bentuk pecahan. Namun penulisannya per 100 dan simbolnya seperti yang ada di dalam slide kalian ini. Nah, bagaimana kita menyelesaikan operasi hitung penjumlahan maupun pengurangan dalam persen, Ustazah? Mari kita pelajari slide berikut ini. Solih-solihah, contoh soal yang pertama ya. Agar kalian bisa memahami, kita langsung pada soal. Yaitu 45% ditambah 35% sama dengan berapa ya? Nah, caranya sama seperti penjumlahan biasa, yaitu kita menggunakan penjumlahan secara bersusun. 45% ditambah 35% hasilnya iya, 80%. Jadi, 45% ditambah 35% sama dengan 80%. Solih-solihah, mari kita simak contoh soal berikutnya pada slide selanjutnya. Contoh selanjutnya ya solih-solihah. Contoh yang kedua, yaitu 65% dikurangi 28%. Sama dengan berapa ya? Nah, sama yang seperti Ustazah sampaikan sebelumnya, caranya sama seperti pengurangan seperti biasanya, yaitu bersusun ya. Bisa kita lihat, kita tulis secara bersusun, 65% dikurangi 28%. Ingat, dalam penulisannya urut, ya. Penulisannya urut. 5 dikurangi 8 tidak bisa, ya. Bagaimana caranya Ustazah? Meminjam 10 pada bilangan sebelumnya. Nah, menjadi 15. 15 dikurangi 8 sama dengan 7. Nah, kemudian bilangan puluhan di depannya, karena sudah diambil 10 ya tadi, 60 dikurangi 10, sisanya 50. 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Jadi, 65% dikurangi 28% sama dengan 37%. Solih-solihah, kebetulan contoh penjumlahan maupun pengurangan dari nomor 1 sampai nomor 2 tadi masih pada bilangannya utuh ya. Jadi insya Allah kita mudah dalam menghitungnya. Nah, berikut ini Ustazah akan memberikan beberapa pembahasan soal yang di situ bentuknya sudah bervariasi. Mari kita sama-sama menyimak penjelasan pada slide berikutnya.
Siap ya soli-solihah? Soli-solihah, berikut soal-soal yang bervariasi yang sudah saya sampaikan tadi. Di sini ada 6 soal. Yang pertama, 0,25% ditambah 0,6% sama dengan berapa? Yang kedua, 0,16 ditambah 15% sama dengan berapa? Yang ketiga, 4,8% dikurangi 1,25% sama dengan berapa? Yang keempat, 0,65% dikurangi 40% sama dengan berapa? Yang kelima, 1/2 ditambah 25% sama dengan titik-titik. 6, 3/4 dikurangi 40% sama dengan titik-titik. Soli-solihah, keenam soal yang sudah Ustadzah sediakan ini akan kita bahas satu persatu. Insya Allah dengan pembahasan keenam soal ini kalian bisa memahami bagaimana operasi hitung penjumlahan dan pengurangan dalam persen. Ya, selanjutnya kita akan menyelesaikan soal yang pertama. Soli-solihah, pada pembahasan soal nomor 1 ini, bedanya dengan contoh soal yang sebelumnya. Kalau contoh soal yang sebelumnya tadi penjumlahannya masih bilangannya utuh. Nah, sekarang kita menjumlahi bilangannya desimal. Bagaimana ya kalau bilangannya desimal? Nah, mari kita perhatikan cara di bawahnya. Sama, kita menggunakan cara bersusun 0,25% ditambah 0,6%. Nah, ingat dalam penjumlahan desimal tetap berlaku ya. Posisi koma itu urut. Ya, posisi koma itu urut. Jadi 5 bawahnya kosong ya, itu sebenarnya 0. Tapi tidak usah ditambahkan, langsung kita turunkan. 5, kemudian 2 ditambah 6 sama dengan 8. Kemudian komanya urut. Kemudian sebelum tanda koma kita tambahkan 0. Jadi 0,25% ditambah 0,6% sama dengan 0,85%. Mudah ya soli-solihah? Insya Allah slide berikutnya kita akan membahas soal nomor 2. Soli-solihah, pembahasan soal nomor 2, 0,16 ditambah 15% sama dengan berapa ya? Nah, caranya kita sudah memahami dalam bilangan desimal bahwa 2 angka di belakang koma berarti ketika kita ubah dalam bentuk pecahan berarti berberapa? Iya, per 100. Nah, bilangan desimal 0,16 ini kita ubah dulu menjadi pecahan. Berapa ya? Ya, benar. 16 per 100. Kemudian ditambah, ya, 15% kita ubah dalam bentuk pecahan menjadi 15 per 100. 16 per 100 ditambah 15 per 100 sama dengan 31 per 100. Ya, atau bisa ditulis
31%. Soli-solihah, kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 3. Soli-solihah, berikutnya kita akan membahas bersama soal nomor 3. 4,8% dikurangi 1,25% sama dengan berapa ya? Nah, caranya sama seperti pengurangan biasanya, yaitu bersusun. Mari kita perhatikan bersama. 4,8. Kita tambahkan 0 setelah angka 8. Gunanya untuk apa, Ustazah? Untuk memudahkan kita dalam menghitung. Tapi sama apa tidak, Ustazah? 4,8 dengan 4,80 sama nilainya. Nah, kemudian di bawahnya kita tulis 1,25. Nah, setelah sudah ditulis semua, baru kita hitung pengurangan bersusun. 0 dikurangi 5 tidak bisa. Bagaimana caranya, Ustazah? Kita pinjam 10 pada bilangan sebelumnya. Ya, jadi 10 dikurangi 5 sama dengan 5. Tadi 80 sudah kita pinjam 10, itu sisanya 70. Nah, di situ kita tulis 7 saja. 7 dikurangi 2 sama dengan 5. Nah, kemudian ingat sebelumnya, kemudian kita tulis komanya. Komanya harus urut ya. Nah, baru kita kurangi. 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Jadi, 4,8% dikurangi 1,25% sama dengan 3,55%. Sampai di sini ada kesulitan, soli-solihah? Ustazah harap tidak ada kesulitan ya. Mari kita lanjutkan pada slide berikutnya. Soli-solihah, kita lanjutkan pembahasan pada soal nomor 4 ya. 0,65 dikurangi 40% sama dengan berapa? Nah, mari kita perhatikan penyelesaian di bawahnya. 0,65 kita ubah dalam pecahan biasa dulu. Nah, bagaimana caranya? Apabila ada 2 angka di belakang koma, berarti per berapa? Iya, per 100. Jadi, 0,65 pecahan biasanya adalah 65 per 100. Kemudian, dikurangi 40%. 40% ini juga kita ubah dalam bentuk pecahan biasa menjadi 40 per 100. Karena di sini penyebutnya sudah sama, tinggal kita mengurangi pembilangnya. 65 per 100 dikurangi 40 per 100 sama dengan 25 per 100. Atau bisa kita tulis 25%. Jadi 0,65 dikurangi 40% sama dengan 25%. Mudah ya ternyata, soli-solihah. Kalian pasti bisa insya Allah. Nah, lanjut ke soal yang kelima ya. Mari simak slide berikutnya. Berikutnya pembahasan soal nomor 5 ya, soli-solihah, yaitu 21/2 ditambah 25% sama dengan berapa ya? Nah, perlu kita perhatikan, di sini ada pecahan campurannya, yaitu 21/2. Bagaimana Ustazah menghitungnya kalau kita menemui pecahan campuran seperti ini? Nah, pecahan campuran ini kita ubah menjadi pecahan biasa. Ya, caranya bagaimana? Penyebut pada pecahan campuran itu kita kalikan dengan angka yang utuh di depannya itu. 2
kamu kalikan 2. Hasilnya berapa? 4. Nah, setelah ketemu hasilnya 4, kita kalikan dengan pembilangnya. Kita kalikan 1. 4 kali 1 sama dengan 5. 2, 1 per 2, ketemu pecahan biasanya 5 per 2. Nah, setelah ketemu pecahan biasanya, baru kita jadikan per 100. Nah, bagaimana caranya Ustazah? 2 kali berapa bisa menjadi 100? Ada yang tahu? Ayo, silahkan yang bisa angkat tangannya. Iya, benar. 2 kali 50. Kalau penyebutnya dikalikan 50, berarti pembilangnya juga dikalikan 50. Berapa 5 kali 50? Iya, benar. 250. Jadi, 5 per 2 tadi sama dengan 250 per 100. Bisa ditulis 250 per persen. Bisa dipahami ya, solih-solihah? Nah, setelah kita ketahui nilainya pecahan campuran tadi dalam bentuk persen, maka kita bisa menjumlahkan 250% ditambah 25%. Hasilnya berapa, solih-solihah? Iya, 275%. Jadi, 21 per 2 ditambah 25%, hasilnya 275%. Alhamdulillah, sepertinya kalian tidak ada masalah ya dalam memahami penjelasan Ustazah. Kalau begitu, kita lanjutkan ke pembahasan soal yang terakhir. Mari simak slide berikutnya. Solih-solihah, pembahasan soal yang terakhir ya. Soal yang ke-6 yaitu 3 per 4 dikurangi 40% sama dengan berapa? Ya, 3 per 4 ini sudah pecahan biasa. Jadi langsung kita jadikan pecahan per 100. 4 kali berapa sama dengan 100? Iya, 4 kali 25. Kalau penyebutnya dikalikan 25, berarti pembilangnya juga dikalikan 25. 3 kali 25 berapa? Iya, benar, 75. 3 per 4 sama dengan 75 per 100. Bisa kita tulis 75 per persen. Nah, setelah ketemu nilai 3 per 4 dalam bentuk persen, bisa kita lanjutkan untuk menghitung pengurangannya. 75% dikurangi 40% sama dengan 35%. Alhamdulillah, semua soal sudah kita bahas bersama ya, solih-solihah. Semoga kalian bisa memahami materi yang sudah kita pelajari. Apabila nanti kalian menemui kesulitan, silahkan kalian bertanya kepada Ustazah dan tunjukkan mana bagian yang kamu masih sulit. Siap ya? Slide berikutnya, Ustazah akan melampirkan tugas. Silahkan tugas ini nanti dikerjakan, kemudian dikumpulkan. Solih-solihah, Ustazah di sini melampirkan tugas ya. Silahkan dicoba latihan 1.5 di buku paket kalian. Untuk nomor 1, yang kalian kerjakan adalah soal B, C, D, dan E. Ya. Kemudian soal nomor 2, yang kalian kerjakan juga sama B, C, D, dan E. Kemudian nomor 3, semua soal A dan B dikerjakan. Kemudian yang keempat, soal A
dan B. Untuk soal yang keempat, itu kalian hitung terlebih dahulu. Kalian hitung terlebih dahulu yang ada dalam kurung, kemudian kalian bandingkan mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Ya, contoh ini yang soal nomor A. 1/2 ditambah 5%. Itu kalian cari dulu hasilnya. Setelah itu dicari 2,25 dikurangi 30%. Itu hasilnya berapa? Setelah ketemu semuanya, baru dibandingkan. Apakah lebih besar, apakah lebih kecil, atau sama dengan. Begitu ya, soli-solihah. Insya Allah caranya seperti yang sudah Ustadzah sampaikan. Pesan dari Ustadzah, tetaplah semangat belajar dimanapun dan kapanpun. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan, keluar rumah pakai masker, sering cuci tangan dan pakai hand sanitizer. Mari berdoa semoga cobaan COVID-19 ini segera berlalu, agar kita bisa belajar bersama lagi. Amin. Doa sesudah belajar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inni a'udzu bika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wal harami wa adabil qabr. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma faqqihna fid-din. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, soli-solihah. Dengan kita berdoa sesudah belajar tadi, menandakan bahwa cukup di sini dulu Ustadzah menyampaikan materi. Semoga kalian bisa memahami materi yang Ustadzah sampaikan, dan kita bersama berharap ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Sebelum Ustadzah tutup pembelajaran pada hari ini, apabila Ustadzah ada perkataan yang salah, menyinggung perasaan kalian, atau tidak seharusnya diucapkan, Ustadzah meminta maaf, dan Ustadzah mengucapkan syukron, jazakumullahu khairan. Kita lanjutkan pembahasan materi kita pada kesempatan berikutnya. Akhiran dari Ustadzah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.